Oke, selamat pagi. Jumpa saya dengan Laksamana Rajin Trader. Saya dosen Sekomuleri. Di sini saya akan mengajar perkuliahan mikrokontroler 1. Oke, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing supaya perkuliahan online ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, kita mulai materi mikrokontroler hari ini yang bertema tentang memori interface atau permukaan yang digunakan memori pada mikrokontroler. Oke, saya mulai untuk materinya. Apa itu memory interface atau juga disebut dengan interface memori? Jadi dalam mikrokontroler ini ada pembagian pada memori, di mana memori-memori ini nanti akan dipetakan menjadi beberapa bagian pada mikrokontroler. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada address mapping atau address decoding. Nah, address mapping atau address decoding di sini dia mempunyai 8 port. Ada 8 port. 8 port itu mana saja? Dia dimulai dari Y0 sampai Y7. Jadi jumlah portnya itu ada 8. Bisa kita lihat. Di mana Y0 itu sebagai port 1, Y1 itu digunakan untuk port 2, Y2 digunakan untuk port 3, Y4 digunakan untuk port 5, Y5 digunakan untuk port 6, Y6 digunakan untuk port 7, dan Y7 digunakan untuk port 4. Nah, jadi masing-masing port ini dia bertujuan untuk memetakan suatu memori. Nah, dari hasil pemetakan port ini, maka akan diciptakan suatu input di mana di sini ada 9 apa saja, yaitu di sini ada A7 sampai A15. Totalnya ada 9. Nah, untuk satu port ini digunakan untuk grounding. Grounding itu adalah kutub negatif. Kalau misalkan kita ingin menghubungkan dengan satu jumlah. Oke, jadi ini yang dinamakan dengan addressnya. Nah, yang kedua itu ada memory map. Memory map itu terdiri dari beberapa address mapping, di mana di sini ada 2 address map. Di situ terdiri dari 8 port, sama-sama 8 port. Jadi total ada 16 port. Nah, masing-masing port itu dia akan terhubung dengan memori yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan memori. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika belum ada yang ditanyakan, kita masuk ke dalam interface input-output pada mikrokontroler. Apa saja? Yang pertama ada PPI 8255. Di mana 82 PPI itu singkatannya Programmable Peripheral Interface, yaitu istilahnya suatu peripheral yang dapat diprogram atau diberi perintah. Di mana PPI 8255 ini dia merupakan IC merek Intel yang digunakan untuk aplikasi industri. Jadi aplikasi-aplikasi industri, contohnya ada PLC, contoh-contoh pada pembuatan pabrik industri,
itu dia menggunakan IC jenis PPI 8255. Nah, kelebihan IC 8255 ini, dia dapat diprogram atau diberi perintah untuk berkomunikasi antara mikroprosesor dengan perangkat periferal yang akan kita. Oke, jadi PPI ini bisa. Contoh aplikasi yang dapat dibuat dengan PPI antara lain. Yang pertama, alat peraga LED. Jadi, alat peraga LED kita bisa membuat suatu kode program yang kita tentukan menggunakan lampu LED. Yang kedua, alat pengendali lampu lalu lintas. Ini sudah kita praktekkan di minggu kemarin, yaitu membuat peraga pengendali lalu lintas menggunakan mikrokontroler. Tapi kalau yang ini contohnya kita menggunakan 8255, untuk yang minggu kemarin kita menggunakan 8088. Jadi berbeda tetapi masih sama tujuan. Yang ketiga, aplikasi motor stepper. Nah, ini motor stepper ini nanti kita akan praktekkan. Jadi nanti kalau ini mungkin materi sudah selesai, nanti kita akan coba menggunakan program simulasi motor stepper, di mana dia bisa menggerakkan suatu tangan robot yang digunakan untuk mengambil barang. Jadi tergantung dari input dan output yang Anda punya. Jadi motor stepper ini berguna untuk mengambil barang. Yang keempat adalah aplikasi detektor suhu atau juga disebut dengan termostat dan juga lighting cahaya. Jadi sekarang itu aplikasi detektor suhu itu bisa mendeteksi suhu ruangan dengan banyaknya orang yang ada di ruangan tersebut. Jadi kalau misalkan jumlah orang yang ada di ruangan itu semakin banyak, maka otomatis termostat akan menurunkan suhu ruangan tersebut agar tidak kepanasan pada suatu ruangan. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah ruangan sedikit, maka termostat akan otomatis dia akan menaikkan suhu pada ruangan tersebut. Yang selanjutnya juga ada lighting, juga pada pencahayaan. Jika di ruangan tersebut ada orang, maka lampu akan menyala. Dan jika tidak ada orang, maka lampu akan mati. Yang kelima ada aplikasi Intelligent Home Controller atau pengendali rumah pintar. Ini sama kayak kita membuat smart home. Nah, jadi ini contoh kalau kita menggunakan PPI. Oke, selanjutnya kita masuk ke blok diagramnya pada PPI 8255. Di mana di sini ada 8 grup atau 8 kelompok. Di mana di situ ada grup A, yaitu sifatnya buat port A, yaitu di situ grup A itu ada 4 port, yaitu port A, port B, port C, dan port C-nya 2 kali. Di situ port C dibedakan menjadi upper atau juga istilahnya untuk high, dan grup B untuk low atau istilahnya. Nah, untuk grup A ini juga ada kontrolnya atau pengaturnya. Tujuannya buat apa? Supaya bisa mengatur input yang ada dalam port A. Karena itu jumlah port A ada banyak sekali. Kalau tidak dikontrol, maka otomatis dia akan secara bersamaan masuk ke dalam
data bus buffernya. Nah, ini perlu kita kontrol. Terus di sini juga kita tambahkan suatu power supply, di mana power supply-nya itu dia menggunakan tegangan sebesar 5 volt. 5 volt dan grounding. Nah, untuk directional data bus-nya maka dia menggunakan read write control logic atau dia menggunakan arithmetic logic dan oke, jadi seperti ini blok diagram pada 8255. Jadi kamu bisa mendefinisikan di sini ada 8 grup kelompok, 8 kelompok. Di mana di situ ada 4 port A, 3 port B, 1 bus, dan read and write control logic. Oke, seperti itu. Oke, untuk PPI 8255 dari pengertian dan diagramnya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke control word-nya. Oke, kemarin sudah saya bahas di mana dalam microcontroller itu satuan yang digunakan itu bukan bit atau byte, tapi dia menggunakan word. Satu word itu sama saja dengan 16 bit. Atau juga kita sebut dengan 2 byte. Nah, di sini kita tentukan ada contoh di sini ada 8 bit atau 8. Di situ mulai dari D0, D1, D2, D3, D4 sampai D7. Kita mulai dari D0. D0 itu di sini menunjuk pada port C. Port C yang sifatnya low, dia cuma memberikan perintah yaitu 0 sebagai output dan 1 sebagai inputnya. Sedangkan untuk D1 dia menggunakan port B, di mana di situ sama dengan port C yang low juga. Itu dia hanya memberikan perintah 0 sebagai output dan 1 sebagai input. Oke, jadi D0 dan D1 dia cuma punya 2. Nah, untuk D2 itu dia digunakan untuk mode selection atau seleksi mode. Nah, apa kegunaan dari seleksi mode? Di mana di sini dia menggunakan 2 perintah data, yaitu perintah 0, yaitu dia ke mode 0, dan perintah mode 1. Jadi ketiga perintah ini termasuk dalam grup B, D0, D1, dan D2. Sedangkan untuk grup A itu kita mulai dari D3, D4, D5 sampai D6. Nah, jadi istilahnya ada 3 grup pada A. Yang untuk D4 itu sebagai upper, port C upper, dan D5 D4 digunakan untuk input itu perintah 1, sedangkan 0 itu untuk outputnya. Dan D6 digunakan untuk mode selection. Kalau tadi modenya cuma 0 dan 1, kalau pada grup A itu ada 3 mode, yaitu mode 00, yaitu mode kosong, terus ada mode 01 atau juga disebut dengan mode 1 dan 1X atau juga disebut dengan mode 2. Nah,
Untuk D7 sendiri dia digunakan untuk mode set flag atau untuk mengatur flagnya. Dimana di sini cuma ada satu perintah, apakah dia nilainya 1 dia aktif, kalau 0 berarti dia tidak aktif. Oke, jadi ini control word pada PPI 825. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang PPI 8255? Kalau belum, saya lanjutkan untuk set dan reset bit. Set dan reset bit ini penting sekali dalam suatu microcontroller. Pada 825 terdapat port untuk set dan reset pada sebuah bit. Di mana jika terjadi set atau reset itu hanya pada salah satu port C. Jadi istilahnya kalau kita ingin membuat set dan reset, maka kamu gunakan port C. Contoh, jika port C saat ini datanya adalah FFH, maksudnya adalah FF itu adalah bilangan F hexa. Jika kita akan mereset port C, maka port C hasilnya akan berubah menjadi BFH atau juga disebut dengan 101111. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan nilainya FFH, maka berubah jadi BF. Yang kedua, jika port C saat ini datanya adalah 1FH, maka kalau kita akan men-set port C7, maka nilainya itu menjadi 9FH. Jadi diingat-ingat. Jadi kalau mereset itu dia akan turun, tapi kalau kita akan men-set maka nilainya akan naik. Jadi bisa kita kasih kesimpulan, berarti di sini kalau nilainya reset itu dia akan turun sebanyak 4 bit. Kalau dia akan men-set, dia akan naik sebesar 8 bit. Jadi kalau reset turun separuh, kalau set itu akan turun 1. Oke, seperti itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau turun dia turun 4 bit. Kalau naik teman-teman set itu dia naik 8. Oke, kita lihat di sini ada format datanya. Nah, untuk reset dan set itu digunakan pada D0. Jika kita bisa di sini, D0 itu digunakan untuk set dan reset. D1 sampai D3 untuk bit selektornya, D3 sampai D6 akan digunakan untuk grup B, dan D7 digunakan untuk set aktif. Jadi seperti ini untuk penempatan pada PPI 825. Oke. Sampai untuk PPI 8255 ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu adalah PIT 8254. Jadi ini jenis yang kedua. Oke, 8254 itu digunakan atau berfungsi sebagai down counter. Down counter itu istilahnya penghitung, tapi sifatnya dia turun. Jadi yang namanya counter itu ada pencacah up counter yang digunakan untuk menghitung naik, sedangkan down counter itu untuk menghitung untuk mengurangi, di mana dia bisa merubah memprogram
sinyal perantara dari mikroprosesor. Contoh kalau kita menggunakan PIT 8254 itu digunakan dalam timer. Contoh yang pertama mengisi nilai counter, berarti kita bisa lihat berapa jumlah counternya. Yang kedua membaca nilai counter, selain mengisi kita juga bisa membaca. Dan yang ketiga memprogram mode yang kita. Nah, jadi fungsinya kita menggunakan PIT 824. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fungsi 8254. Yang pertama yaitu digunakan untuk real time clock atau jam saat itu juga. Jadi sekarang itu jam itu sudah dibuat real time clock, penghitung secara real atau secara. Yang kedua itu digunakan untuk event counter atau digunakan untuk penghitung bilangan genap. Event itu bilangan genap. Yang ketiga adalah digital one shot atau digunakan untuk teknik digital pada satu kali. Yang keempat digunakan untuk programmable rate generator atau rate generator yang dapat diprogram. Yang kelima square wave generator atau digunakan untuk generator square wave. Yang keenam binary rate multiplier atau digunakan sebagai biner multiplier. Yang ketujuh digunakan untuk kompleks wave generator. Yang kedelapan kompleks motor kontrol. Jadi istilahnya ada 8 fungsi, banyak sekali. Tapi biasanya kita akan fokus satu hal saja. Oke, sekarang kita lihat blok diagram pada PIT 8254. Oke, tadi kalau blok diagramnya itu ada 2, kalau di total ada 2. Kalau yang 8254 ada 6. Ada 6 blok diagram. Nah, blok diagramnya itu yaitu ada counter 0, counter 1, counter 2, data bus buffer, read write, sama control word. Jadi istilahnya ada 6 blok. Nah, masing-masing blok ini dari counter 0 sampai counter 2 itu dia punya 3 masukan. Sorry, ada 2 masukan. Di mana masukan pertama itu untuk clock, yang kedua itu digunakan untuk gerbangnya, dan 1 untuk outputnya. Jadi inputnya 2, ini saya gambarkan supaya kamu tahu. Berarti di sini adalah input yang pertama, input yang kedua, yang di sini outputnya. Yang ini juga sama. Ini input, ini input, ini outputnya. Yang ketiga, counter yang ketiga juga sama. Ini input, dan ini sebagai output. Nah, untuk data bus ini dia tidak mempunyai input karena cuma menghubungkan ketiga counternya. Sedangkan untuk read write load-nya di sini ada 2 input. Ada 4 input ya. Nah, jadi ada 4 input. Nah, ini bisa kamu lihat di blok diagramnya. Oke. Dari blok diagram ada yang mau ditanyakan? Jadi tahu sendiri ya. Kalau yang tadi ada 2, sekarang ada 6. Selanjutnya kita masuk ke dalam control word. Nah, control word-nya di sini juga ada 8 tahap atau 8 bit, di mana masing-masing control word-nya itu digunakan sebagai
mode 0, di mana di situ ada D0 itu digunakan untuk BCD. BCD itu binary code decimal. Terus yang D1 untuk M0, D2 M1, D3 untuk M2. Jadi maksudnya M0 itu mode 0, M1 itu mode 1, M2 itu mode 2. Sedangkan untuk D4 dan D5 itu digunakan untuk read, write, read or write. Jadi bisa kita gunakan sebagai pembacaan data dan pengolahan data. Sedangkan untuk S, D6 sama D7 digunakan untuk select counter. Jadi ingat-ingat di situ ada select counter. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Ini saya gambarkan. Nah, kita mulai dari yang BCD. BCD karena di sini ada 1, berarti 2 pangkat 1. Nilainya ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan yaitu yang pertama adalah kemungkinan 0 itu digunakan untuk binary counter 16 bit. Jadi digunakan untuk counter 16 bit. Sedangkan 1 digunakan untuk counter 4 dekade atau BCD. Jadi untuk yang D0 itu cuma ada 2 kemungkinan. Oke. Untuk yang BCD ada 1 kemungkinan. Sekarang kita masuk ke dalam D1 sampai D3. Karena di sini ada 3, berarti kamu tulis saja ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ada 8. Nah, 8, tapi di sini dia hanya memasukkan 6 mode saja. Untuk 2 mode tidak digunakan. 6 mode itu apa saja? Di situ dia hanya menggunakan mode 000, itu juga disebut dengan mode 0. Mode 001 digunakan untuk mode 1 sampai mode 101. Yaitu juga disebut dengan mode 5. Oke. Jadi mulai dari 00 kita mode 0 sampai mode 5. Jadi totalnya ada 6 mode. Oke, sekarang kita masuk ke dalam select counter atau kita masuk ke read and write dulu. Oke, di sini dia ada 2 kemungkinan. Berarti 2 pangkat 2. Ada sebesar 4 kemungkinan yang terjadi, di mana di sini untuk 00 berarti dia adalah counter latch-nya, di mana dia hanya cuma bisa read operation untuk atau pembacaan saja. Sedangkan untuk yang kondisi 01 ini read write least significant byte. Dia hanya membaca data yang paling sedikit. Least LEST paling sedikit. Sedangkan kondisi 10 itu read write most significant bit only. Dia hanya membaca dan mengedit data yang paling besar nilai. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang tadi least itu yang paling sedikit, terus yang ketiga itu most, yang digunakan untuk data yang paling besar. Nah, untuk yang kondisi yang keempat yaitu adalah read write least significant first, then most significant byte. Jadi dia pertama dia akan membaca yang sedikit, baru dia akan membaca yang paling banyak. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan read on write pada
PIC 825. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena materinya ini banyak sekali untuk kita bahas. Oke, kalau belum saya lanjutkan, kita masuk ke dalam select counternya. Nah, select counter di sini ada dua kemungkinan. Berarti di sini 2 pangkat 2. Itu hasilnya ada 4. 4 itu mana saja? Di sini ada select counter yang kemana 00, itu select counternya 0. Yaitu 01, itu select counter 1. Yang kedua, 10 itu select counter 2. Dan 11, di mana dia hanya membaca read back comment-nya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini yang bisa kita lakukan kalau kita mengontrol PIC 825. Oke, saya review lagi. Jadi yang pertama ada BCD. Di sini cuma ada 2 kemungkinan. Sedangkan mode itu ada 6 kemungkinan atau 6 mode. Sedangkan read write itu ada 4. Sedangkan select counter itu dia ada 4. Jadi total untuk kemungkinan kita beralih itu sekitar ada 16 variabel atau 16 kemungkinan. Oke, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kontrol pada PID-nya? Oke, kalau belum kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang jenis yang ketiga, yaitu adalah PIC 8259, di mana di sini dia mengunggulkan ada 8 tingkatan. Jadi interupsinya bisa mencapai 8 tingkat. Oke. Yang kedua, itu PIC-nya dapat didisket, di kaskade pada konfigurasi master slave dengan 64 level interupsi. Jadi misalkan kalau kita ingin menggunakan PIC 8254 ini bagus sekali karena bisa sampai 64 level interupsinya banyak. Jadi variasinya banyak. Yang ketiga, terdapat prioritas internal. Jadi kita punya prioritas perintah apa saja yang jadi prioritas utama. Yang keempat, mode perbaikan prioritas dan rotasi, di mana kita bisa mengganti mode-mode perbaikan dan prioritas rotasi. Dan yang kelima, kita mempunyai masing-masing interupsi dan mask upload, atau juga disebut dengan interupsi mask. Yang keenam, mode dan mask dapat dirubah-rubah, atau istilahnya kamu bisa ganti-ganti mode dan mask cara berubah. Yang ketujuh, itu kita persetujuan IRQ, di mana kita bisa menentukan prioritas, mengecek apakah masukan prioritas itu lebih besar dari level arus, atau juga menghasilkan sinyal interupsi yang kita gunakan. Oke, jadi itu contoh pada PIC 825. Sedangkan yang 8 pada 8085 memberikan 3 byte panggilan instruksi, sedangkan untuk 8086 memberikan 8 byte nomor vektor. Terus yang ke-9 itu juga digunakan pada mode polling dan vektor, dan 10 digunakan untuk alamat awal dan ISR atau nomor vektor program. Dan yang 9 tidak membutuhkan clock. Jadi ini keunggulan kalau kita menggunakan PIC 8259. Oke, sekarang kita lihat blok diagramnya.
YIC 8259. Nah, di sini dia ada 8 blok diagramnya. Oke, jadi sama kayak yang tadi. Jadi 8 blok diagram ini dibagi menjadi sama ya, kiri dan kanan ya. Yang pertama ada control logic, di mana control logic ini dia akan memerintah yang pertama in service register-nya. Yang kedua ada priority resolver-nya. Dan yang ketiga interrupt request register. Jadi ada in service register, ada interrupt request register. Baru nanti dia akan diatur oleh interrupt mask register. Oke, jadi istilahnya ini bus yang kita. Nah, tadi juga disebutkan bahwa di 8259 itu ada fitur cascade. Cascade ini kita membandingkan beberapa input supaya kita ambil yang paling bagus atau yang paling sederhana. Jadi kita bisa tentukan cascade-nya di mana dia memilih antara cascade 0, cascade 1, dan cascade 2. Nah, untuk data read or write logic-nya di sini ada 3 input, di mana di sini ada read, write, sama logic. Nah, untuk database-nya juga sama. Di sini mulai dari D0 sampai D7. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum saya lanjutkan untuk perkuliahannya. Sekarang kita masuk ke dalam control word pada BIC 8259. Apa saja control word-nya? Di sini ada 3 control word yang digunakan. Kita mulai dari yang pertama. Yaitu yang pertama ada initialization command word tipe 1. Atau juga disebut dengan ICW 1. Di mana dia punya port yang pertama itu adalah 20 dan A0. Nah, di sini sudah dibedakan ada 9 data. Jadi 9 itu apa saja? Mulai dari D0 sampai DA0. Tambahan 1 bit. D0 itu sebagai IC4, D1 sebagai single, D2 sebagai AD interrupt, D4 sebagai LTM, dan D3 sebagai LTM, D4 untuk 1, D5 A5, D6 A6, D7 A7, dan yang terakhir A0 sebagai. Oke, itu untuk ICW yang pertama. Sedangkan ICW yang kedua ini terjadi pada port 21 dan A1. Kalau tadi 20 dan A0, sedangkan ICW yang kedua itu 21 dan A1. Oke, apa saja nilainya? Di sini sudah kita tentukan bahwa nilai A0 itu pasti nilainya adalah 1. Kalau kita menggunakan ICW 1, maka nilainya adalah 0. Tapi kalau ICW 2, itu A0-nya nilainya 1. Apa saja nilai 1? Di sini ada D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 sampai D7.
Jadi bisa kita lihat untuk penggunaan pada ICW2. Nah, sedangkan untuk pada ICW3 itu digunakan pada port 21 dan A1 juga. Sama kayak ICW2. Tetapi perbedaannya untuk ICW3 ini ada perbedaan antara master dan slave. Apa itu master? Master itu sebagai utamanya, sedangkan slave itu sebagai cadangannya. Nah, di sini sudah saya buat tabel. Ini jadi perbedaannya untuk slave ini cuma kita gunakan antara D0 sampai D2. Jadi ada 3. Sedangkan untuk master itu digunakan semua, di mana D0 itu untuk S1, D2 untuk S2, D3 untuk S3, D4 untuk S4, D5 untuk S5, D6 untuk S6, dan D7 untuk S7. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini. Oke, jadi itu untuk kontrol word pada PIC 8259. Oke, dari kontrol wordnya ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, kita masuk ke kontrol word yang lain. Jadi di sini ada sekitar banyak kontrol wordnya. Yang pertama, yang selanjutnya adalah ICW4. ICW4 ini sama kayak ICW2 dan ICW3. Di mana di sini ada inisialisasi nolnya itu mulai dari D0 D0 untuk modenya sampai D7. Nah, di sini ada beberapa fitur yang baru dalam microcontroller, yaitu ada mode SFNM atau juga disebut dengan SATO, itu Special Fully Nested Mode. Jadi digunakan dalam keadaan spesial. Nah, ini pasti akan digunakan. Yang kedua itu ada MS. MS itu M itu master, dikodekan dengan 1, dan 0 digunakan untuk slave-nya. Baru yang selanjutnya ada AEOI. Apa itu AEOI? AEOI itu berarti kondisi 1 digunakan untuk auto end of interrupt. Jadi otomatis interrupt-nya akan langsung dihentikan, dan yang selanjutnya adalah normal. Dan yang selanjutnya di sini ada 2 mode, yaitu 8085 dan 8080. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasional command word mass interest, yaitu digunakan pada port 21 dan A1. Di sini juga ada 8 bit, di mana di sini D0 digunakan untuk mode 0 sampai D7 digunakan untuk mode 7. Jadi total ada 7 mode. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan OCW, maka dia mass akan di-clear dari 0 berarti sampai 7. Jadi dia akan saling berurutan, dia akan menghapus setting yang sudah kita tentukan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau belum, kita lanjutkan untuk control word yang lain. Control word yang lain, yang kedua adalah OCW2 atau Operational Command Word 2. Nah, kalau kita menggunakan OCW2, maka di sini terjadi bahwa kita menggunakan port 20, H,
dan port AOH. Nah, di sini sudah saya tuliskan, berarti di sini ada beberapa kemungkinan yang kita lakukan. Contoh, di sini kita gunakan ketiga ini. Jadi dari D5 sampai D7. D5 di sini ada sebagai EOI. Yang ke D6 itu digunakan untuk SL. Terus yang D7 digunakan untuk R-nya. Oke. Nah, untuk actionnya ini ada 8 tahap. Berarti kita bisa lihat di sini karena di sini ada 3. Berarti kemungkinannya ya berarti 2 pangkat 3. Nilainya adalah 8 kemungkinan. Oke. Nah, dari 8 kemungkinan ini kita hanya mengambil semuanya diambil ya. Oke. Jadi apa saja 8 itu? Yang pertama kita mulai dari kondisi 001. Di mana 001 ini dia akan melakukan aksi non-spesifik EOI. Di mana L3, L2, dan L1 dia akan berisi dengan 0. Sedangkan kondisi yang kedua yaitu 011. Di mana kalau tadi non spesifik, sekarang spesifik IIO comment. Dia akan menghapus interrupt yang sudah diberikan pada L3, L2 dan L1-nya berapa. Nah, itu kondisi pertama dan kedua atau EOI. Terus yang kedua adalah auto rotation priority. Nah, untuk auto rotation priority, syarat yang pertama yaitu nilai L1, L2, dan L3 itu nilainya adalah 0. Berarti kalau kita tentukan di sini, prioritas yang utama adalah 101, di mana dia akan memutar prioritas ke menjadi non-spesifik EOI. Nah, jadi intinya dia akan memutar sendiri sesuai dengan prioritasnya. Terus yang kedua, itu nilai kondisinya 100, di mana rotate priority-nya itu menjadi auto. Kalau tadi non, kalau sekarang jadi auto EOI, mode set. Jadi otomatis dia akan berubah mengisi mode yang sudah kita akan lakukan. Jadi yang nanti kita set kembali ke perintah awal. Sedangkan yang ketiga yaitu kondisi 000, di mana dia mengisi priority EOI untuk mode clear atau istilahnya dihapus. Jadi di set berarti diisi, sedangkan yang ketiga digunakan untuk mode clear. Sedangkan untuk specific rotation priority-nya, di mana lowest priority ISR-nya L3, L2, dan L1, jadi pada kondisi yang paling rendah, maka dia punya 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu adalah 1, 1, 1. Di mana di sini kita tentukan bahwa prioritas utamanya adalah reset current atau merubah ke posisi awal pada IEI domainnya. Sedangkan untuk yang kondisi yang kedua yaitu ada 110, yaitu digunakan untuk set priority. Di mana di sini tidak membutuhkan reset ISR. Jadi dia tidak akan membutuhkan mode yang pertama tadi. Dan yang ketiga yaitu adalah 010. Di sini dia mengatakan bahwa kegiatannya tidak ada operasi atau tidak dilakukan. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke mode yang terakhir, yaitu adalah mode OCW
OCW 3 atau Operation Command Word Tree. Nah, di mana Operation Command Word Tree ini pada port 20 hexa dan port AO hanya. Nah, di sini ada port 20 heksanya, berarti kita mulai dari D0 sampai D7. Nah, di sini ada keterangannya, yang sering digunakan efeknya itu cuma D5 sama D6. Apa itu D5 sama D6? Di sini kita lihat, kalau dia ESMM-nya itu nilainya 0, dan SMMA-nya nilai X atau bebas, mau 0 atau 1, maka dia 0 efek, tidak memunculkan efek pada mikrofon. Sedangkan yang kedua, dia digunakan untuk 1 dan 0, itu adalah reset special mask atau mengembalikan ke posisi reset. Dan yang ketiga, kondisi 1-1, yaitu digunakan untuk set spesial. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada 7. Oke, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi seperti itu. Jadi ada 7 yang digunakan untuk port. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk data memori pada jenis-jenis mikroprosesor? Kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin untuk perkuliahan pada hari ini bisa kita akhiri. Oke, semoga ilmu yang saya ajarkan bisa berguna untuk pelajaran yang akan selanjutnya. Yaitu nanti kita akan ketemu kata-kata asing seperti ini, di mana dia membutuhkan pemahaman yang cukup. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf apabila ada salah. Oke, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.